Apa itu emulsi? Emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan, membawa distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Ada tetesan minyak kecil diselingi seluruh air. Kita baru saja berhasil membuat emulsi. Tipe emulsi itu ada dua. Yang pertama ada oil in water atau OW dan water in oil atau WO. Nah, untuk oil in water adalah minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Contohnya seperti susu dan cat. Untuk WO, air sebagai fase terdispersi, sedangkan minyak sebagai fase pendispersi, misalnya mentega dan lipstik. Sejarah emulsi. Pada pertengahan abad 18, seorang ahli farmasi dari Prancis memperkenalkan pembuatan emulsi dari Oleum olivarum, Oleum anisi, dan eugenol oil dengan menggunakan penambahan gum arab, teragakan, dan kuning telur sebagai emulgator. Emulsi yang terbentuk karena penambahan emulgator dari luar disebut spuria atau emulsi buatan. Teori emulsifikasi. Yang pertama ada teori tegangan permukaan atau surface tension, yaitu daya kohesi suatu zat selalu sama sehingga pada permukaan zat cair akan terjadi tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan antara dua cairan dinamakan tegangan bidang atas atau interface tension. Yang kedua ada teori orientasi bentuk baji, yaitu fenomena terbentuknya emulsi berdasar kelarutan selektif dari molekul emulgator. Emulgator dibagi menjadi dua, yaitu emulgator hidrofilik dan emulgator hipofilik. Teori interpartial film atau plastik film, yaitu emulgator diserap pada batas antara air dengan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispers atau fase internal. Dengan terbungkusnya partikel, usaha antara partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Jadi, fase dispers menjadi stabil untuk memberi stabilitas maksimum. Selanjutnya ada teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap, yaitu minyak yang terdispersi ke dalam air suatu lapis air langsung terhubung dengan permukaan minyak bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya mempunyai muatan berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut menolak usaha partikel minyak yang menggabung menjadi satu molekul besar, karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak mempunyai susunan yang sama. Jadi, sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas bertambah. Teori oriented wedge, yaitu teori tersebut beranggapan bahwa zat pengemulsi tertentu akan mengarah ke sekitar dan dalam cairan yang merupakan gambaran kelarutan pada cairan tertentu. Dalam suatu sistem berisi dua cairan tidak saling bercampur, zat pengemulsi akan memilih larut dalam salah satu fase dan terikat dengan kuat dalam fase tersebut dibandingkan dengan fase lainnya. Karena umumnya molekul-molekul zat mempunyai suatu bagian hidrofilik atau suka air dan hidrofobik atau tidak suka air. Molekul-molekul tersebut akan mengarah ke masing-masing fase. Contoh formulasi emulsi, yang pertama itu minyak di dalam resep terdiri dari minyak ganda pura, pulvis gumi arabik, bentonit. Nah, jadi minyak ganda pura itu sebagai bahan obat, pulvis gumi arabik itu sebagai emulgator, bentonit itu sebagai zat tambahan, lalu ditambahkan aquades sampai 60 ml. Emulsi sehari-hari yang sering kita jumpai adalah susu, mayonnaise, es krim, dan cat. Emulsi ini juga kebanyakan berbahan minyak dan air. Emulsi sehari-hari yang seperti tetesan minyak dalam air adalah mentega, body lotion, dan krim wajah. Evaluasi sediaan pada emulsi ini, yang pertama evaluasi organoleptis, yang kedua tipe emulsinya sendiri, yang ketiga itu evaluasi homogenitas, yang keempat itu viskositas, yang kelima uji pH, yang keenam ukuran partikel, serta yang terakhir uji stabilitas fisik. Permasalahan yang sering terjadi dalam emulsi itu yang pertama flokkulasi. Flokkulasi itu merupakan agregasi atau penyatuan dari gelembung. Pada flokkulasi tidak terjadi pemusatan film antara permukaan sehingga jumlah dan ukuran globula itu tetap. Solusinya gimana sih? Yang pertama, hal ini dapat dicegah dengan mengubah volume relatif tiap fase atau bisa dengan mengentalkan fase kontinu. Yang kedua, ada creaming. Creaming itu merupakan proses pemisahan yang terjadi akibat adanya gerakan-gerakan ke atas atau ke bawah, yang mana dari pemisahan tersebut terbentuk dua bagian fase, yaitu satu bagian fase mengandung fase dispers lebih banyak daripada fase lainnya. Solusinya sendiri, creaming dapat dicegah dan meningkatkan viskositas fase cair
menurunkan ukuran partikel droplet dan menyamakan densitas dari fase terdispersi menjadi pendispersi. Selanjutnya ada cracking atau koalesensi. Koalesensi itu adalah penggabungan gelembung menjadi gelembung yang lebih besar yang diikuti dengan cracking, yaitu pemisahan fase terdispersi dengan fase kontinu. Solusinya itu penggunaan surfaktan, pemilihan ukuran partikel yang tepat, penambahan zat pengemulsi, pencampuran yang baik untuk menjaga stabilitas emulsi itu sendiri. Emulsi memiliki dua komponen, yaitu hidrofilik, bagian kepala yang menyukai air, dan bagian ekor yang hidrofobik atau menolak air. Jika kita menambahkan lecitin ke dalam campuran minyak dan air, kepala hidrofilik akan lebih mengasosiasikan dengan air, dan bagian ekor yang hidrofobik dengan tetesan minyak. Hal ini mencegah pemisahan dan menstabilkan emulsi. Contoh produk sediaan emulsi. Ada beberapa cara masuk pada produk sediaan emulsi, yaitu yang pertama oral, yaitu oral dari mulut, kemudian topikal. Topikal sendiri yaitu melalui lewat kulit. Untuk penjelasan produk sediaan emulsi melalui oral, itu ada Scott Emulsion. Scott Emulsion sendiri itu adalah suplemen dan vitamin yang mengandung minyak hayati kod yang merupakan sumber vitamin A, vitamin D, dan asam lemak omega 3, termasuk EPA dan DHA. Suplemen ini membantu memenuhi kebutuhan vitamin A dan D untuk memelihara kesehatan tubuh serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Untuk dosisnya sendiri, itu anak-anak usia 1-6 tahun, yaitu 1 sendok takar 15 ml 1 kali sehari. Anak-anak usia 7-12 tahun, 1 sendok takar 15 ml 2 kali sehari. Untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas, itu ada 1 sendok takar 15 ml 3 kali sehari. Untuk kurkuma plus sendiri, ya ada itu sama dengan Scott Emulsion, yaitu merupakan suplemen dan vitamin untuk memenuhi mineral untuk mendukung tumbuh kembang pada anak. Kandungan pada kurkuma plus sendiri itu ada temulawak, minyak ikan, kalsium, vitamin D, vitamin A, serta vitamin. Untuk dosisnya sendiri itu untuk dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan 15 ml. Anak-anak usia 6-12 tahun 2 kali sehari 1 sendok makan 15 ml. Dan untuk anak-anak usia 1-6 tahun 1 kali sehari 1 sendok makan 15 ml. Dan untuk suplemen Curvit, yaitu suplemen multivitamin yang dapat memperbaiki dan meningkatkan nafsu makan pada anak. Untuk kandungannya sendiri itu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dexpatenol, vitamin D, kalsium hipophosphate, asam arachidonik atau AA, DHA, fructooligosaccharides, dan COD liver oil, dan ditambahkan dengan kurkuma ekstrak 10 mg. Untuk dosisnya sendiri, yaitu untuk dewasa 15 ml 3 kali sehari 1 sendok makan, anak-anak usia 6-12 tahun 15 ml 2 kali sehari 2 sendok makan 2 sendok makan sekali sehari. Dan untuk anak-anak 1-6 tahun 15 ml 1 kali sehari. Dan untuk penjelasan pada sediaan emulsi melalui topikal, yaitu ada Dermacare Emulsion Cream. Dermacare Emulsion Cream sendiri itu digunakan untuk perawatan kolesterol tinggi, kerusakan kulit, sembelit, kulit pecah-pecah, kanker kandung kemih, kanker mulut, kanker payudara, kanker rahim, kanker limpa, kulit kering, dan kondisi lainnya. Kandungan pada Dermacare Emulsion Cream ini sendiri ada almond oil dan lanolin. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, diaplikasikan langsung dioleskan kepada kulit yang bermasalah. Untuk efek sampingnya sendiri, ada perubahan yang tidak biasa pada kulit, tanda-tanda infeksi kulit, ruam, gatal, pembekakan pada kulit, pusing, kesulitan bernapas. Singkatnya, emulsi adalah campuran dari dua zat yang bercampur dengan satu sama lain. Emulsi ini dapat distabilkan dengan menambah pengemulsi.